Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu Bitgetbrise. Dimana sekarang ini dari koin Bitgetbrise ada beberapa informasi dan juga kondisinya sekarang sedang tertekan sekali gitu ya untuk koin Bitget dari beberapa pudar-pudar yang sekarang sedang berkeliaran di luar sana. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk pembahasan dari koin Bitget memang gue pernah membahas sekitar 2 hari yang lalu. Nah, jadi sekarang itu kita bahas kembali karena adanya beberapa subscriber gue yang meminta untuk gue membahas dari koin Bitget. Nah, sebetulnya gue ingin membahas mengenai technical analisisnya untuk koin Bitget. Kira-kira sekarang ini zona dari koin Bitget itu seperti apa. Cuma nanti untuk next video aja gitu ya mengenai technical analisisnya seperti apa nih skenario dari harga koin Bitget. Dan mengenai koin Bitget ternyata per hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 7,29% dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 3626 US dollar. Mengenai peringkat koin Bitget by data coin market cap sekarang menduduki di peringkat ke 181. Nah, jadi sekarang itu ada beberapa informasi ternyata developer dari koin Bitget ataupun tim dari koin Bitget sekarang sedang ngamuk gitu ya. Karena adanya sebuah pengumuman dari bursa Binance bahwa bursa Binance itu bakalan melisting dari PP Token dan juga Floki Inu. Nah, dengan adanya sebuah announcement seperti itu dari tim koin Bitget ini selalu meng-up gitu, bahkan spam di Twitter gitu ya. Setiap adanya sebuah postingan dari beberapa influencer Twitter gitu ya, dia langsung berkomentar gitu. Bahwa ya dia menunjukkan gitu untuk koin Bitget ini sebetulnya memiliki suatu potensial di masa depan ya. Dan sekarang pun memang kondisi dari koin Bitget ini sedang tertekan di mana pudar-pudar dan juga banyak banget lah ya beberapa subscriber gue juga menanyakan kira-kira untuk koin Bitget ini bagaimana di masa depannya, perkembangannya seperti apa. Untuk gue sendiri, gue masih jujur aja nih, gue masih menanam dari koin Bitget, bahkan gue baru saja tambah muatan ketika koin Bitget harganya itu di kepala 32 ya. Jadi gue baru nambah muatan lagi. Tetapi disclaimer juga buat teman-teman semua, bukan berarti gue tambah muatan kalian juga ikut-ikutan tambah muatan. Ini hanya perspektif gue pribadi aja karena gue sendiri ini masih memiliki suatu kepercayaan lah ya untuk koin Bitget, sekalipun ini konten tidak di-endorse oleh tim apalagi developersnya koin Bitget. Jadi ini memang keinginan gua pribadi aja untuk membahas dari koin Bitget. Dan sekarang pun ada beberapa poin dari koin Bitget nih mengenai pudar-pudar yang sekarang berkeliaran, dan ini pun adalah salah satu pembuktian. Sebetulnya menurut gua sendiri ini adalah salah satu momen di mana developers dan juga tim koin Bitget ini bisa membuktikan kepada investor dan juga army-arminya dari koin Bitget. Karena yang kita tahu holders dari koin Bitget itu jumlahnya semakin berkurang. Dan juga followers di Twitternya itu selalu merosot gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit selalu berkurang. Nah, sebetulnya menurut gua sendiri ini adalah salah satu momen di mana tim dan juga developers harus bisa membuktikan supaya beberapa investor ini dan juga army-army dari koin Bitget percaya kembali terkait project dari koin Bitgetbrise. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya si koin Bitgetbrise, di mana sekarang total followersnya sudah turun di 565 ribuan, kemarin masih di sekitar 575 ribu. Jadi ada sekitar 10.000 followers yang telah berkurang dalam sebuah akun Twitter resminya si koin Bitget. Di sini ada sekitar 4 jam yang lalu sebuah postingan yang dipin atau disematkan di Twitter resminya. Jadi di sini ada join our daily contest and win $100 in Brise Coin. Jadi di sini pun sekarang ada sebuah event giveaway dari koin Bitgetbrise. Jadi buat kalian yang memang ingin mengikuti dalam sebuah acara giveaway tersebut, clue-nya ataupun syarat dan ketentuannya sangat minim sekali ataupun sangat mudah, ada sekitaran 2 poin. Yang pertama, kalian harus post your honest review on our coin market cap chat page. Yang kedua, report past comment. Nah, jadi buat kalian silahkan komentar di dalam media coin market cap. Yang pastinya kalian juga harus berkomentar dengan nilai-nilai positif dari koin Bitgetbrise. Apabila kalian beruntung, ya mungkin kalian akan berhak mendapatkan sekitar 100 US dollar berupa koin Bitgetbrise. Dan di sini sekitar 10 menit yang lalu adanya sebuah updatean our website traffic is now up by 265%. This is getting insane. Jadi di sini dalam sebuah lalu lintas di website resminya si koin Bitget ini telah meningkat sekitar 265%. Jadi ada beberapa orang yang mengunjungi gitu ya di dalam website resminya si koin Bitget, kira-kira projectnya itu seperti apa. Ya mungkin inilah salah satu pembuktian dari tim koin Bitgetbrise. Makanya di sini dalam sebuah lalu lintas untuk website koin Bitget ini mengalami kenaikan 265%. Dan untuk informasi selanjutnya sekitar 30 menit yang lalu di sini pun ada Brise will surpass PP market cap real quick. Till then we are not going to stop. Nah, jadi kurang lebih informasinya seperti ini ya. Secara nggak langsung dia juga mengucapkan selamat gitu ya terhadap PP yang telah berhasil didaftarkan di exchange nomor 1 dunia yaitu Binance.
Tapi di sini apakah koin BitGet bisa terdaftar di sana ya? Di situ pun belum bisa memastikan karena memang dari Seng Peng Zhao sendiri ketika memang salah satu project ingin terdaftar di bursa Binance itu harus memiliki nilai transparansi dan juga selalu update mengenai blog website pribadinya si project tersebut. Dan untuk koin BitGet sebetulnya mengenai blog itu selalu diupdate gitu ya, walaupun tidak terlalu sering ya. Mungkin ini pun harus membuktikan nih kepada Seng Peng Zhao ketika koin BitGet ini ingin didaftarkan di exchange nomor 1 dunia yaitu Binance. Dan selain itu di sini pun ada koin Gabar ya, which a coin has the strong army. Kira-kira koin mana dengan community yang kuat gitu ya? Di sini ada 3 kandidat. Yang pertama BabyDoge, ada BitGet dan juga Shiba Inu. Dan untuk informasi selanjutnya sekitar 12 jam yang lalu di sini ada Bill Prentice ya, di mana dia telah mengupdate mengenai project EP ataupun Q-Bryce-nya si koin BitGet. Nah, sebelumnya pun ada sebuah announcement di dalam Telegram grup officialnya koin BitGet, di mana developers koin BitGet ini sekarang katanya bakalan kencang marketing gitu ya. Dan bahkan itu juga telah diupdate di Twitter resminya si koin BitGet. Dan apakah ini sudah dimulai gitu ya untuk freelancer marketingnya koin BitGet? Karena di sini ada sekitar 3 orang. Yang pertama akun Twitter Bill Prentice, yang kedua juga di sini ada Kate Miller, yang ketiga juga di sini ada Stephen Morgan gitu ya. Jadi memang sudah dimulai, apakah belum nih? Gua juga belum bisa memastikan ya, karena ya di sini dengan akun-akun centang biru sekarang sudah mulai nge-up mengenai berita koin BitGet, terutama project EP ataupun Q-Bryce-nya. Dan selain itu di sini pun ternyata ada akun Twitter Iron Mountain BitGet taking it great, vertical and straight to the moon. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, bahwa dari koin BitGet ini langsung ngepam banget nih, dimana developers koin BitGet sedang gencar-gencar lah ya untuk bisa memikat kembali beberapa investor yang pernah pergi gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa percaya kembali terhadap project dari koin BitGet. Dan inilah salah satu pembuktian dari developers dan juga tim koin BitGet. Dan ternyata dengan mungkin adanya sebuah pengumuman seperti ini dari candle berwarna hijau yang menjulang tinggi ke atas dan juga tebal. Di sini sekitar 2 jam yang lalu adanya sebuah announcement dari Twitter resminya si koin BitGet, 1 trillion Bryce burn to happen is next 20 hours. Jadi saksikan sekitar 24 jam ke depan gitu ya, bahwa akan ada sebuah mekanisme pembakaran sekitar 1 triliun koin BitGet. Tapi di sini tidak ada sebuah announcement apakah pembakaran ini masuk ke dalam kategori buyback and burn bulanan atau mungkin bukan. Dan di sini juga dia mengucapkan terima kasih kepada beberapa investor yang telah kepanikan gitu lalu menjual koin BitGet, sehingga di sini tim dan juga developers koin BitGet mendapatkan harga koin BitGet yang cukup murah. Dan selain itu di sini adanya sebuah kemitraan nih antara koin BitGet dengan @footprint_data to integrate BitGet chain. Nah, jadi di sini untuk sebuah kemitraan ini masih tetap dilanjutkan dan juga masih tetap berjalan gitu ya antara koin BitGet dengan beberapa project. Dan di sini ada salah satu project footprint_data. Kira-kira ini tuh project apa gitu ya untuk si footprint tersebut. Jadi kurang lebih dalam sebuah footprint ini adalah salah satu platform data terstruktur yang menghubungkan Web 2 and Web 3. Dan kami juga menyediakan platform analisis data tanpa kode pertama dan API data terpadu di bidang kripto, bahkan menawarkan juga penawaran operasi yang komprehensif pada investor dan juga pengembang. Selain itu di dalam sebuah platform ini pun dia juga menawarkan gitu ya untuk bisa meningkatkan dari segi transparansi untuk koin tersebut. Dan semoga saja dengan adanya sebuah kemitraan antara koin BitGet dengan platform ataupun project footprint_data ini bisa lebih transparansi lagi untuk koin BitGet. Dan di sini pun ada beberapa informasi yang lainnya gitu ya untuk koin BitGet. Di sini juga ada top trending di Twitter gitu sekitar 41,5 ribu hashtag koin Bryce. Dan di sini juga ada Bitcoin LFG yang telah membahas gitu ya mengenai Bryce is undervalue build with BitGet chain. Jadi kurang lebih memang dari biaya gas fee di dalam blockchain koin BitGet versi 20 itu sangat rendah sekali dari segi biaya gas fee-nya, bahkan hampir gratis. Dan selain itu di sini juga dia telah meretweet dari akun Twitter Douglas Bonaparte ya. Have now. Jadi di sini menanggapinya seperti ini. Jangan lupa mungkin saksikan gitu ya untuk pemompaan dalam sebuah harga koin BitGet Bryce, karena di sini dalam sebuah emoticon yang telah dituliskan di akun Twitter pribadinya koin BitGet ini hanya mata dan juga roket. Nah, ini sekitar 17 jam yang lalu adanya sebuah tanggapan seperti ini, dan di atas juga ada salah satu pembuktian gitu bahwa memang ada salah satu candle menjulang tinggi ke atas dan berwarna hijau tebal. Dan di sini juga ada band crypto gitu ya, top 10 promise a project with market cap is under 150 juta US dollar. Jadi di sini ada beberapa top 10 koin cryptocurrency gitu ya, di atas market cap 150 juta US dollar. Dan begitupun dengan koin BitGet ternyata masuk ke dalam kategori daftar juga, sekitar menduduki di peringkat ke-7.
Dan untuk informasi selanjutnya, selama 24 jam yang lalu dalam sebuah volume selama 24 jam dari Coinbitger ini mengalami kenaikan 81%, dan di sini bahkan langsung ngepam lagi sekitar 126,46%. Ini hanya dari segi volumenya saja, bukan harga untuk Coinbitger. Artinya memang dengan adanya sebuah informasi seperti ini kita mendapatkan suatu gambaran bahwa agak sedikit padat juga gitu ya yang telah bertransaksi di dalam Coinbitger. Karena selama beberapa hari yang lalu dari Coinbitger ini agak sedikit tertidur gitu ya, tetapi sekarang telah membuktikan agak sedikit volatile juga gitu untuk Coinbitger Price. Dan di sini juga ada sebuah postingan ya mengenai volume meningkat sekitar 153,88%. Di sini juga ada top trending. Bahkan di sini ada Lunar Crash. Here on the top, the current trending search of Lunar Crash. Jadi di sini ada beberapa top cryptocurrency gitu ya secara top trending di Lunar Crash dengan data pencarian. Dan di sini untuk Coinbitger Price pun ternyata masuk ke dalam daftar Lunar Crash dan menduduki peringkat keempat. Dan di sini ada Bitger Price juga sekitar 22 jam yang lalu, comment the best crypto community page is influencer gitu. Let's get Bryce to the moon. Di sini juga ada The Food Killer, dia telah membagikan dalam sebuah bitger.com ataupun blognya gitu ya. Kira-kira apa aja nih yang ada di dalam poin-poin yang telah dibuktikan oleh developers Coinbitger mengenai Coinbitger Price di dalam sebuah blog yang telah ditulis, nanti kita bakalan bahas gitu ya. Dan buat teman-teman juga silakan masuk ke dalam blog yang telah dituliskan mengenai food yang telah beredar mengenai Coinbitger Price. Dan di sini juga pada tanggal 5 Mei ada sebuah announcement gitu ya, more than 9 times we proven the putters wrong and we are not stopping now. Jadi memang walaupun sekarang ini ada beberapa informasi-informasi negatif yang tersebar luas mengenai Coinbitger, tetapi tim dan juga developers Coinbitger ini tidak bakalan menyerah. Ya, jadi semoga saja nih bisa membuktikan lah kepada army dan juga holders Coinbitger Price yang masih tetap bertahan gitu. Nah, jadi di sini pun tanggal 5 Mei adanya sebuah sesi AMA yang akan diselenggarakan di Telegram group officialnya. Nanti kita bakalan bahas juga kira-kira apa yang sedang dibicarakan atau yang telah dibicarakan dalam sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan di dalam Telegram group officialnya Coinbitger Price. Dan di sini mengenai food yang telah beredar dan menyebarluaskan mengenai berita-berita negatif untuk Coinbitger. Jadi di dalam sebuah blognya kurang lebih menuliskan seperti ini. Jadi mengungkapkan kebenaran FUD, killer blog menjatuhkan father yang menyebarkan kebohongan. Nah, jadi kurang lebih di sini ada sekitar 8 poin gitu ya mengenai Coinbitger, tetapi yang lebih relevan atau yang lebih menjurus saat ini kira-kira apa sih yang menyebar luas mengenai berita negatif untuk Coinbitger? Sebetulnya satu, di mana di sini sekitar 8 poin. Gua tidak mendapatkan salah satu sekarang yang memang sedang rame-ramenya dibicarakan. Jadi yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah mengenai mekanisme buyback and burn bulanan, tetapi di sini tidak dituliskan. Ya, semoga saja nanti akan ada sebuah announcement susulan. Kira-kira apa nih yang akan diklarifikasi mengenai buyback and burn sehingga sampai dengan sekarang itu belum ada pengumumannya gitu ya. Biasanya dalam sebuah mekanisme buyback and burn bulanan itu selalu diumumkan awal bulan sekitar tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Tetapi sekarang sudah lebih dari tanggal 5 belum ada juga nih announcement ataupun pengumuman mengenai mekanisme buyback and burn bulanannya untuk Coinbitger Price. Walaupun tadi ada sebuah announcement bahwa ada sekitar 1 triliun dalam sebuah mekanisme pembakaran akan dilakukan sekitar 24 jam ke depan. Tetapi di situ tidak ada notisnya apakah itu masuk ke dalam kategori buyback and burn bulanan atau bukan. Nanti kita bakalan cek juga mengenai wallet dari buyback and burn-nya si Coinbitger, kira-kira sekarang ada saldonya atau tidak. Dan di sini kita balik lagi ke dalam sebuah topik pembahasan, ada beberapa poin gitu ya mengenai pudar yang sekarang sedang menyebarkan berita-berita negatif mengenai Coinbitger Price. Jadi di sini di tahun 2021 ada beberapa poin juga ya. Yang pertama itu adalah Putters menyebarkan kebencian tentang Bitger Price yang tidak akan terdaftar di CoinGecko dan juga CoinMarketCap. Tapi ternyata walaupun adanya sebuah berita seperti ini, tim dan juga developers Coinbitger berhasil merealisasikan gitu ya, dan kami membuktikan bahwa mereka salah. Dan di sini dengan beberapa poin pun seperti itu, termasuk pendaftaran di Gate.io dan juga KuCoin. Jadi beberapa pudders itu menyebarluaskan bahwa Coinbitger sampai kapanpun tidak bakalan bisa terdaftar di Gate.io dan juga KuCoin. Tapi ternyata di sini tim dan juga developers Coinbitger membuktikan kembali bahwa sekarang untuk Coinbitger itu sudah tersedia di bursa Gate.io dan juga KuCoin. Dan selain itu di sini juga untuk Huobi sama juga gitu ya. Untuk Coinbitger pun sudah tersedia dan bisa diperdagangkan exchange Huobi. Dan sekarang kita masuk ke dalam Bryscan.com. Jadi buat teman-teman semua juga bisa mengeceknya gitu ya untuk wallet buyback and burn-nya si Coinbitger. Nanti untuk walletnya bakal gua sertakan di deskripsi ya. Ini kalau tidak salah karena gua pun dapat wallet tersebut itu dari mekanisme buyback and burn kemarin itu ya, untuk periode pertama, kedua dan juga ketiga, dan itu walletnya sama. Jadi di sini ketika kalian sudah masuk ke dalam Bryscan.com ataupun Brace Chain Explorer, di bagian search ini kalian bisa tempelkan walletnya ataupun kalian pastikan untuk wallet dari Coinbitger ini ya.
Dan di sini langsung saja kalian tap bagian walletnya ketika muncul. Nah, jadi kurang lebih inilah salah satu alamat dompet buyback and burn-nya si Coinbit-Gearbest ya, dengan alamat 0x11F7 4EEDF E51 sekian gitu ya. Dan ternyata di sini total values di dalam sebuah walletnya adalah $0. Jadi memang tidak ada values-nya sama sekali. Dan mengenai transaksi yang telah terjadi, kalian juga bisa melihat untuk transaksi terakhirnya saja ini sekitar sebulan yang lalu, di mana pada bulan Maret kemarin masih ada mekanisme buyback and burn-nya untuk Coinbit-Gearbest. Tapi sekarang untuk burn bulanan yang keempat memang belum ada pengumumannya. Kira-kira apakah masih tetap berjalan dengan konsisten atau memang ini sudah dilupakan oleh tim dan juga Coinbit-Gearbest? Semoga saja tim dan juga developers Coinbit-Gearbest tidak blunder gitu ya dengan beberapa project-project yang hanya dikerjakan secara setengah-setengah tetapi tidak dilakukan secara konsisten, apalagi dia tidak komitmen. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari Coinbit-Gearbest. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.